Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan makalah dengan judul Anatoris Access to Computer System. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya itu saya sendiri, Dimas Bagaskarda, ada Muhammad Aldi Bayaki, Rahmat Zulkifli, dan Faridan Ilmi. Baiklah, langsung saja masuk ke pembacaan materi yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Lanjut. Ya, di sini ada bab 1 pendahuluan berisi latar belakang. Perkembangan zaman membawa impact terhadap kebutuhan teknologi, sehingga jaringan komputer, teknologi informasi meningkat, dan komunikasi terus berkembang pesat. Kini dimungkinkan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi melalui perangkat mobile. Kegiatan yang biasanya dilakukan di dunia nyata, kini banyak diperdagangkan melalui gadget seperti perbankan dan pengiriman surat ke dalam kegiatan dunia maya. Perkembangan dari transaksi berpindah dengan menggunakan iPad, smartphone, handphone, laptop, atau yang lainnya. Kita tidak lagi mengalami kesulitan untuk mengakses informasi dari seluruh penjuru dunia. Selain banyaknya teknologi informasi dan komunikasi yang telah memberikan dukungan dari untuk banyak untuk banyak perangkat mobile, juga karena tersedianya hotspot gratis di banyak tempat. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga diiringi dengan meluasnya penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga menjadi masalah yang sangat meresahkan, yaitu terjadinya kejahatan yang dilakukan di dunia maya atau yang biasa dikenal dengan istilah cybercrime. Namun dampak negatif pun tidak bisa dihindari. Masyarakat tidak bisa berbuat banyak seiring dengan perkembangan teknologi internet menyebabkan kejahatan yang disebut dengan Unauthorize Access to System komputer dan servis kejahatan melalui jaringan internet. Lanjut. Adapun maksud dan tujuan, yaitu dalam menulis makalah ini adalah sebagai syarat untuk memenuhi penulisan tugas akhir semester atau UAS, mata kuliah etik yang telah diberikan oleh dosen pengampu. Mata kuliah tersebut pada kelas 17 7A07, program studi teknologi informasi. Selain itu, makalah ini dapat memberikan informatif, pemahaman, dan menambah wawasan bagi pembaca mengenai materi etik. Dan ada rumusan masalah. Satu, apa pengertian dari cybercrime? Yang kedua, apa pengertian dari Unauthorize Access to Computer System and Service? Yang ketiga, apa saja penyebab terjadinya kejahatan Unauthorized Access to Computer System and Service? Yang keempat, hukum hukum apa yang berlaku untuk penyalahgunaan Unauthorized Access to Computer System dan Service? Dan yang kelima, bagaimana cara mencegahnya? Lanjut. Tujuan penulisan yang ke satu, untuk mengetahui pengertian cybercrime. Dan yang kedua, untuk mengetahui pengertian dari Unauthorized Access Computer System dan Service. Yang ketiga, untuk mengetahui penyebabnya terjadinya kejahatan Unauthorized Access to Computer System and Service. Dan yang keempat, untuk mengetahui hukum apa yang berlaku untuk penyalahgunaan Unauthorized Access to Computer System and Service. Dan yang kelima, untuk mengetahui bagaimana cara mencegah penyalahgunaan Unauthorized Access to Computer System and Service. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan Dimas Bagaskara. Bab kedua, landasan teori. Pengertian cybercrime.
Cybercrime adalah tindak pidana kriminal yang dilakukan oleh teknologi internet atau cyberspace, baik yang menyerang fasilitas umum di dalam cyberspace atau kepemilikan pribadi. Secara teknik, tindak pidana tersebut dapat dibagikan menjadi offline crime, semi-online crime, dan cybercrime. Masing-masing memiliki karakteristik tersendiri, namun perbedaan utama antara ketiganya adalah keterhubungan dengan jaringan informasi publik. Cybercrime dapat didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi. The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders di Havana, Kuba pada tahun 1999 dan di Wiener, Austria tahun 2000 menyebutkan ada dua istilah yang dikenal. Yang pertama itu cybercrime dalam arti sempit disebut computer crime, yaitu perilaku ilegal atau melanggar yang secara langsung menyerang sistem keamanan komputer atau data yang diproses oleh komputer. Yang kedua, cybercrime dalam arti luas disebut computer-related crime, yaitu perilaku ilegal atau melanggar yang berkaitan dengan sistem komputer atau jaringan. Pengertian unauthorized access to computer system and service. Unauthorized access to computer system and service merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet. Beberapa pendapat mengasumsikan unauthorized access to computer system and service dengan komputer the US Department of Justice memberikan pengertian komputer unauthorized access to computer system and service sebagai pengertian tersebut identik dengan yang diberikan Organization of European Community Development yang mendefinisikan komputer sebagai any illegal, unethical, or unauthorized behavior relating to the automatic processing and or the transmission of data. Adapun Andi Hamzah dalam tulisannya yaitu aspek-aspek pidana di bidang komputer mengartikan kejahatan komputer sebagai kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal. Kemudian penyebab terjadinya kejahatan akses to the computer system and service, ada beberapa hal yang menyebabkan makin maraknya kejahatan komputer. Di antaranya yaitu yang pertama akses dan tidak terbatas. Kedua, kelalaian pengguna komputer. Ketiga, mudahnya dilakukan dan sulit untuk mereka. Empat, orang yang mempunyai kecerdasan tinggi dan rasa ingin tahu yang besar. Semakin lemahnya pengamanan sistem sehingga memudahkan para hacker atau cracker untuk mencuri data. Banyak hal yang dapat dilakukan oleh para hacker atau cracker untuk membobol satu sistem. Para karakter hacker biasanya tak berasal dari pembawa. Mereka biasanya ialah orang-orang yang terpelajar yang setidaknya mengenyam pendidikan sampai tingkat tertentu, yang bisa menggunakan ataupun mengoperasikan komputer. Selanjutnya akan dibacakan oleh anggota teman saya yang lainnya, yaitu Muhammad Aldi Al-Baihaqi. Hukum yang berlaku untuk menyalahgunakan unauthorized access to computer system and service. Dasar hukum cybercrime, unauthorized access, bunyi pasal 406 KUHP, barang siapa dengan sengaja melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang suatu yang seluruhnya atau sebaiknya sebagian milik orang lain, diancam dengan
pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak 4.400 4.500 rupiah. Tawi perlindungan korban tindak pidana cybercrime dalam sistem hukum pidana Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syah Kuala 2 1 Februari 2014 hal 37. Next. UU ITE tahun 2008 pasal 30. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. B. Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. C. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan, cracking, hacking, illegal access. UU ITE tahun 2008 pasal 35. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, perusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Next. UU ITE tahun 2008 pasal 46. A. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pasal 30 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Setiap orang ya B. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagian dimaksud dalam pasal 30 ayat 2 dipidana dengan penjara paling lama 7 tahun dan denda atau paling banyak 700 juta rupiah. C. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagian dimaksud dalam pasal 30 ayat 3 pidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak 800 juta rupiah. Next. Cara mencegah penyalahgunaan itu unauthorized access system and service. Untuk mengulangi kejahatan internet yang semakin meluas, maka diperlukan satu kesadaran dari masing-masing negara dan akan bahaya penyalahgunaan internet. Maka berikut adalah langkah atau cara penanggulangan secara global. Next. Satu, modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya diselaraskan dengan konversi internasional yang terikat dengan kejahatan tersebut. Dua, meningkatkan standar pengamanan sistem jaringan komputer nasional sesuai dengan standar internasional. Meningkatkan pemahaman serta keahlian aparat hukum mengenai upaya pencegahan investigasi dan penuntutan perkara yang terhubung dengan unauthorized. 4. Meningkatkan kesadaran warga negara mengenai bahaya unauthorized dan pentingnya pencegahan kejahatan tersebut. 5. Meningkatkan kerjasama antar negara di bidang teknologi mengenai hukum pelanggaran unauthorized. Next. 6. Education user. Memberikan pengetahuan baru tentang cybercrime
dan dunia internet. 7. User hacker perspektif menggunakan pemikiran hacker untuk melindungi sistem Anda. Patch sistem menutup lubang-lubang kelemahan pada sistem. 9. Polisi menetapkan kebijakan dan aturan untuk melindungi sistem Anda dari orang-orang yang tidak berwenang. 10. IDS Intrusion Detection Bundled with IPS Instruction Prevention System. 11. Menggunakan firewall dan antivirus pada komputer Anda jadi secara garis besar untuk pengumpulan secara global. Diperlukan kerjasama antara negara dan penerapan standarisasi undang-undang internasional untuk penanggulangan unauthorized. Next. 3 akan dibacakan oleh Rahmat. Bab 3 itu ada kasus. Kita lihat kasus ada pemilu tahun 2004. Ada sebuah kasus yang cukup menggegerkan dan memukul telak KPU sebagai institusi penyelenggaraan pemilu. Tepatnya pada 17 April 2004, situs KPU diacak-acak oleh seorang di mana nama partai peserta pemilu diganti menjadi lucu. Namun data perolehan suara tidak dirubah. Pelaku pembobolan situs KPU tersebut bernama Dani, berumur 25 tahun, seorang mahasiswa Muhammadiyah Yogyakarta, jurusan Hubungan Internasional. Pihak kepolisian pada awalnya kesulitan untuk melacak keberadaan pelaku tersebut. Kasus seperti inilah barang baru bagi kepolisian. Pada awal penyelidikan, polisi sempat terkecoh pada para pelaku membelokkan alamat internet IP ke Thailand. Namun dengan usaha gigih, polisi berhasil meringkus tersangka. Setelah bekerja sama dengan beberapa pihak seperti Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet atau disebut ABJI dan pihak penyedia koneksi internet atau disebut ISP atau Internet Service Provider. Kronologinya, Sunuser, nama panggilan dari Dhani Firmansyah, di dunia bawah tanah tersebut underground, ditangkap di Satuan Cybercrime Directorate Research Khusus Kepolisian Daerah Metro Jaya pada tanggal 24 April 2004 pada jam 17.20 di tempat kerjanya di kantor PT Dana Reksa Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Jumat 16 April, Snuser mencoba melakukan tes sistem security KPU atau disebut cross-site XSS atau disebut cross-site scripting dari IP 202.158.10.11. Namun keluar message dengan level low, website KPU belum tembus atau rusak. Hal itu ia kerjakan di kantornya di gedung PT Dana Reksa. Ia menjadi semakin penasaran sebab selama sehari penuh sistem website KPU itu benar-benar tidak berhasil ditembus. Next. Modus dan motif pembobolan sistem KPU. Adapun modus dari tindakan Firmansyah adalah unauthorized access to computer and system and service. Ketika Dhani berhasil ditangkap pada penyidik, pria yang bekerja sebagai konsultan TI, konsultan teknologi informasi PT Dana Reksa itu mengaku bahwa motif ia melakukan pembobolan sistem KPU sebab ia tertang dengan pernyataan ketua kelompok kerja TI KPU yang bernama Husnul Mariah di sebuah tayangan televisi. Saat itu Husnul mengatakan sistem TI seharga 152 miliar itu sangat aman dan tidak bisa ditembus oleh hacker. Oleh karena itu, Dhani mengetes sistem keamanan server tnp.kpu.go.id. Next. Bab 4 penutup. Kesimpulannya, dari pembahasan materi makalah yang telah dibuat dapat ditarik kesimpulan bahwa cybercrime adalah kejahatan yang ditimbul karena perkembangan teknologi. Sedangkan unauthorized access to computer system and service adalah tindakan ilegal yang tidak boleh kita lakukan. Itu termasuk pencurian dan peretasan data dari berbagai pihak jaringan lain. Maksud dan tujuan tertentu sehingga merugikan pihak tersebut. Upaya penegakan hukum telah dilakukan sebagai tindak pencegah dan penanggulangan
dampak dari tindakan ilegal ini. Salah satunya diterapkan Undang-Undang ITE 2008 dan KUHP Pasal 406. Namun ada beberapa faktor yang bisa saja memicu pelanggaran teknologi ini terjadi. Hal ini dibuktikan dengan masih terjadinya beberapa kasus mengenai dampak dari kegiatan ilegal ini. Untuk itu, setiap individu pengguna teknologi harus mampu menghindari dari ancaman unauthorized access to computer system. Ini karena kelalaian dan penggunaan jaringan teknologi tidak aman dapat menyebabkan tindakan tersebut terjadi. Pembobolan sistem KPU adalah tindakan yang melanggar hukum dan dapat merusak integritas demokrasi. Kesimpulan utamanya, keamanan sistem informasi sangat penting untuk menjaga kepercayaan dalam proses pemilihan dan keadilan. Next. Saran. Adapun saran dari makalah yang disampaikan, diharapkan penulisan makalah mengenai unauthorized access to computer system selanjutnya dapat lebih baik dan materi yang disampaikan lebih menambah wawasan baru. Berkaitan dengan unauthorized access computer and service tersebut, maka perlu adanya upaya untuk pencegahannya. Untuk itu yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, pembuatan regulasi yang berkaitan dengan unauthorized access computer and service pada umumnya dan kejahatan pada khususnya. Kedua, karena kejahatan ini merupakan global, maka sangat perlu mempertimbangkan draft internasional yang berkaitan dengan unauthorized access computer and service. Yang ketiga, mengupayakan perjanjian ekstradisi dengan negara lain. Yang keempat, mempertimbangkan penerapan alat bukti elektronik dalam hukum pembuktian. Next. Thank you. Ini sekian dari kelompok kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.